Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat beternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke kawan-kawan sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang cara pembuatan pakan entok. Nah, bagi teman-teman sekalian, banyak sekali di kolom komentar itu yang bertanya, "Bang, spill pakan dan campurannya apa-apa saja?" Dan juga banyak yang ngechat saya melalui WhatsApp. "Pakannya apa aja sih, Bang?" Masih bingung nih, campuran pakannya apa-apa saja untuk diterapkan di kandang kawan-kawan sekalian. Oke, jangan di-skip-skip ya teman-teman sekalian, agar video ini kawan-kawan sekalian itu bisa dapat memahaminya. Oke, pertama-tama dari channel Entok Medan itu, ini dia bahannya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, pakan campurannya yaitu insang ikan lele. Nah, di sini bisa dilihat ya, insang ikan lele yang saya dapatkan di pasar. Nah, dimasak kawan-kawan sekalian lebih kurang 30 menitan. Nah, ini dedak padi yang saya ceritakan sebelum-sebelumnya. Nah, ini kita campur adukkan dulu. Kebetulan kemarin ada ampas tahu kawan-kawan sekalian, tapi biasanya tidak saya gunakan. Nah, setelah tadi masak ikan lelenya nih dicampur padukan kawan-kawan sekalian, kita aduk sama rata dengan dedak padi dan juga ampas tahu tadi. Tapi biasanya saya hanya menggunakan insang ikan lele yang sudah dimasak tuh sampai hancur tulangnya, agar nanti mudah untuk disatu padukan dengan dedak padi yang kasar tadi. Jadi proteinnya juga sangat tinggi teman-teman sekalian. Jadi kali ini saya membuat video itu dengan sejelas-jelasnya kawan-kawan sekalian. Jadi teman-teman sekalian bisa melihat ya, insang ikan lele ataupun ikan-ikan lele tadi yang sudah pecah-pecah kawan-kawan sekalian, tidak layak dikonsumsi manusia, itu dimasak lagi kawan-kawan sekalian. Jadi proteinnya itu bagus untuk pertumbuhan anakan entok dari usia lebih kurang 1 bulan sampai dengan masa panen kawan-kawan sekalian. Nah, inilah dia hasil dari yang tadi dimasak itu dicampur padukan kembali, agar nanti pada saat dikonsumsi entok itu entoknya tidak kesulitan ataupun tersedak dengan tulang-tulang ikan yang masih keras kawan-kawan sekalian. Nah, itu dia kawan-kawan sekalian cara pembuatan campuran pakan dan pakan apa saja yang sudah dicampur. Nah, ini adalah proses pemberian pakan yang ada di channel Entok Medan. Nah, ini saya menuju ke area kandang untuk memberikan pakan entoknya tadi. Nah, bisa dilihat kawan-kawan sekalian, itu pakannya 1 tongcet itu kawan-kawan sekalian, full. Jadi pakan yang saya buat ini itu bisa diberikan untuk pakan entok mulai dari usia 1 bulan kawan-kawan sekalian. Biasanya 1 bulan itu sampai dengan masa panen. Nah, mulai dari anakan entok itu sangat saya rekomendasikan, karena biasanya pertumbuhan bulu dan dagingnya itu bisa cepat, dan pertumbuhan dagingnya juga sangat bagus kawan-kawan sekalian, apalagi untuk entok di sistem pembesaran. Nah, biasanya di sistem pembesaran itu lebih kurang saya pelihara dari usia sampai dengan usia 3 bulan itu biasanya bobotnya mencapai 3 kg kawan-kawan sekalian. Itu hanya jangka waktu 3 bulanan, karena pakannya tadi memang sengaja saya targetkan untuk pembesaran, bisa 3 kg untuk pejantan kawan-kawan sekalian. Nah, karena pejantannya di sini sudah saya seleksi, maka pertumbuhannya juga sangat bagus kawan-kawan sekalian, lebih kurang 3 bulanan setengah gitulah kawan-kawan sekalian. Dan untuk calon indukan juga saya seleksi kawan-kawan, jika layak untuk dijadikan indukan penerus itu akan saya pelihara kembali, dan jika tidak layak untuk dijadikan indukan selanjutnya, maka akan saya jual hitungan per kilogram atau dijual potong kawan-kawan sekalian. Jadi pakan ini saya sangat rekomendasikan untuk teman-teman sekalian itu contoh, karena cara mendapatkannya juga sangat mudah kawan-kawan sekalian. Di tempat teman-teman itu pasti banyak yang namanya pedagang ikan. Jadi pedagang ikan lele itu pasti berserakan di kota-kota mana saja pasti ada. Kalau di Medan itu namanya pajak kawan-kawan sekalian, tapi kalau di Jawa itu namanya pasar. Jadi di
pasar atau di pajak itu, kawan-kawan sekalian itu bisa mencari insang-insang lele yang sudah tidak terpakai lagi. Ya kita harus tidak malu-malu lah dalam proses bertanya gitu kan kawan-kawan sekalian, agar kos pakan tadi bisa kita tekan kembali untuk meraup keuntungan yang lebih tinggi. Yang mana sekarang ini harga pelet itu sangat tinggi, jadi kita lebih banyak merogoh kocek untuk memberikan pakan ini. Alangkah baiknya kawan-kawan sekalian itu ya membuat pakan alternatif yang sudah saya contohkan, karena proteinnya sangat tinggi kawan-kawan sekalian. Bisa dilihat entok-entok yang ada di channel Entok Medan itu semuanya lahap dalam proses makan, dan saya pemberian pakannya juga sangat semangat karena entok-entok tadi itu lahap dalam proses makan. Nah, di sini bisa dilihat entok basornya juga badannya itu sangat bulat kawan-kawan sekalian. Nah, di sebelahnya juga sudah ada basor-basor muda untuk generus nanti di channel Entok Medan. Jadi dalam beternak entok itu, pakan adalah salah satu penentu utama dalam kita melakukan bisnis atau beternak entok secara besar-besaran seperti ini. Karena pakan itulah kunci suksesnya. Dari kita memberi pakan usia 1 bulan sampai dengan panen, pakan tadi itu bisa dilihat gizinya bagus atau tidaknya itu ditentukan dari anakan entok tadi cepat besar atau tidak, bobotnya cepat naik atau tidak. Itu boleh kawan-kawan sekalian per minggu atau per 2 minggu sekali ditimbang saja lah kawan-kawan sekalian, agar kawan-kawan sekalian itu lebih paham kenaikan bobot badannya dengan pakan yang saya buat ini. Bisa kawan sekalian langsung kawan-kawan sekalian itu coba saja kawan-kawan sekalian. Tidak salah kan kita mencoba pakan alternatif yang sudah saya jalani lebih kurang 2 tahunan ini. Jadi pakan ini sudah banyak saya buktikan untuk indukan yang produktivitas telur entoknya itu pada saat kawin terus bertelur itu sudah mulai berkurang. Jadi biasanya dia bertelur sampai dengan 15 butir, ini kok hanya 8 butir sampai dengan 10 butir. Maka pakan ini adalah jawaban untuk produktivitas telur entok yang sudah mulai menurun. Maka dengan pakan ini telur entoknya akan semakin meningkat. Yang tadinya hanya 10 butir meningkat mencapai dengan 12 ataupun 15 butir. Nah, pakan ini juga sangat baik untuk cangkang telur entok karena sudah lengkap ya kawan-kawan sekalian, dari gizinya itu protein dan serat. Nah, untuk teman-teman sekalian saya tambahkan kembali karena saya belum sempat untuk membuatkan video campuran pakan selanjutnya, ialah tidak dicampur dengan pakan ini, tapi hanya saja kita memberi pakan jagung bulat itu dilempar saja kawan-kawan sekalian ya, 5 genggam atau berapa genggam itu untuk area kandang. Yang penting entok kita itu merasakan beberapa butir jagung bulat tadi untuk mengeraskan atau menguatkan cangkang telur entok tadi. Jadi karena pakan ini sangat tinggi akan protein, maka kita harus memberi pakan yang mana pakan tadi mengandung gizi untuk membuat cangkang telur entok ini keras kawan-kawan sekalian, sehingga pada proses pengeraman itu bisa maksimal kawan-kawan sekalian. Nah, bagi teman-teman sekalian yang masih kebingungan dalam proses pemberian pakan, karena di channel Entok Medan ini sudah lengkap ya kawan-kawan sekalian untuk teman-teman sekalian pemula untuk belajar. Jadi untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya kembali dalam segi pakan ataupun perawatan entok, boleh bertanya di kolom komentar, nanti akan saya jawab dan saya buat video terbaru untuk kawan-kawan sekalian mengupgrade ilmu-ilmu yang sudah kawan-kawan sekalian kuasai. Oke, saya rasa paham dari penjelasan saya kali ini. Sekian dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.